Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gun Permana Suara dari DS GAP 450102. Oke, pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek sosial pengganti UAS untuk matkul PKN. Kita lanjut aja. Di sini saya mengambil tema fasilitas panti asuhan di Jalanan Sudirman, Bandung. Habis itu kita menuju ke mind map. Nah, di sini ada beberapa poin yang bakalan kita cakup. Yang pertama itu pendahuluan. Kemudian pasal apa yang saya ambil, habis itu teori tujuan, habis itu metodologi, data hasil wawancara, serta analisa dan kesimpulan. Kita lanjut aja ke pendahuluan. Nah, pendahuluan ini saya mengambil panti asuhan yaitu Panti Asuhan Albar. Panti Asuhan Albar ini berada di daerah Bandung dan didirikannya itu pada 1 Oktober 2000 oleh Yayasan Albar di Bandung. Panti asuhan ini dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yatim, piatu, dan terlantar. Panti ini juga dapat mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemerintah, dan donatur. Visinya adalah memastikan hak anak terpenuhi termasuk hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Misinya mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, mental, dan sosial anak-anak asuh, serta perlindungan dari perlakuan yang salah. Kita lanjut ke pasal yang saya ambil. Nah, di pasal ini saya mengambil pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang diterlantarkan dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 1 ini menetapkan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan menyediakan bantuan sosial, perlindungan, dan layanan dasar melalui kebijakan, program bantuan, dan alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan kesejahteraan mereka, terutama bagi individu yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan anak-anak tanpa pengasuhan. Nah, implementasi Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di Panti Asuhan. Yang pertama itu ada fasilitas, memastikan kondisi tempat tinggal, makanan, sanitasi, dan keamanan yang memadai, kemudian kesejahteraan anak, perlindungan, peralatan dan staf, dan tentunya infrastruktur yang memadai. Kita lanjut ke teori. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar wajib dipelihara oleh negara. Pasal ini mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan warganya yang paling rentan. Implementasinya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang tentang pengenanganan fakir miskin, yang menyediakan kerangka hukum untuk upaya pengentasan kemiskinan. UU ini juga menggarisbawahi peran pemerintah dan lembaga sosial dan masyarakat dalam menyediakan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, perlindungan anak, serta akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial. Tujuan akhirnya untuk memastikan semua warga termasuk fakir miskin dan anak terlantar memiliki kesempatan yang sama untuk hidup bermartabat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Kita lanjut ke tujuan. Tujuannya itu yaitu evaluasi kondisi fasilitas dan layanan yang ada, kemudian analisis tantangan dan yang dihadapi dalam memberikan perawatan dan dukungan yang memadai kepada anak-anak yang tinggal di sana. Dan yang terakhir yaitu identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak-anak dengan fokus pada fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan. Oke, kita lanjut ke metodologi. Metode yang saya ambil yaitu menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Pendekatan ini saya pilih karena memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh panti asuhan. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengumpulkan data yang kaya dan rinci tentang pengalaman, persepsi, dan interaksi individu yang terlibat dalam konteks panti asuhan. Nah, kita akan mulai aja ke kualitatif. Yang di kualitatif ini saya mengambil dua cara, yaitu observasi lapangan dengan tujuan mengamati langsung kondisi fisik dan operasional panti asuhan. Kemudian proses, yaitu kunjungan langsung ke panti asuhan untuk mengamati kegiatan sehari-hari, penggunaan fasilitas, dan interaksi antar pengurus, pengasuh, dan anak-anak. Dan hasil yang saya harapkan yaitu data deskriptif tentang kondisi infrastruktur, fasilitas yang tersedia,
serta aktivitas yang rutin di panti asuhan ini. Kemudian saya mengambil juga wawancara, yaitu mewawancarai beberapa masyarakat yang tinggal di sana, di sekitar sana. Kemudian saya juga mewawancarai walinya. Dan yang terakhir itu saya mewawancarai pengurus yang berada di sana. Terus untuk data kuantitatif itu saya memakai data survei, kemudian saya analisis datanya. Nah, untuk datanya itu seperti ini, yaitu jumlah anaknya 50. Sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan menjadi 75 pada saat pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan anggaran bantuan frekuensi makanan dan akses pendidikannya. Kemudian hasil wawancara. Nah, ini eh, saya disclaimer dulu untuk hasil wawancara ini dikarenakan saya tidak membawa surat untuk wawancara ke sana. Jadi kebanyakan dan hampir semua orang tidak ingin memakai nama aslinya sehingga menggunakan nama samaran seperti yang tertera di PPT ini, yaitu saya menamakan wali, kemudian ada yang nanti masyarakat sekitar dan pengurus. Oke, kita mulai dulu dari yang wali. Nah, di wali ini saya bertanya bagaimana Anda melihat peran panti asuhan dalam memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak-anak yang tinggal di sana. Kemudian sang wali pun menjawab, saya melihat peran panti asuhan sangat penting dalam memberikan perlindungan, perawatan, dan pendidikan kepada anak-anak yang tinggal di sana. Mereka menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak-anak untuk yang membutuhkan tempat tinggal dan perawatan tambahan. Kemudian ini yang masyarakat sekitar, dan yang terakhir yaitu pengurus. Kita lanjut aja ke analisis. Nah, di analisis ini saya mendapatkan bahwa panti asuhan memainkan peran penting dalam menyediakan perawatan dan pendidikan bagi anak-anak yang berada di situasi ekonomi yang sulit. Wali anak mengapresiasi lingkungan aman dan mendukung yang disediakan panti asuhan. Pengurus panti juga menegaskan komitmen mereka untuk memberikan dukungan maksimal kepada anak-anaknya dengan bantuan dari pemerintah dan dukungan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011. Kemudian masyarakat sekitar juga ingin berperan penting dalam membantu finansial dan program pelatihan keterampilan yang meningkatkan kemandirian anak-anak. Keberhasilan program ini juga terlihat dari banyaknya anak-anak yang kini memiliki penghasilan sendiri. Kerjasama antara panti asuhan, pemerintah, dan masyarakat sangatlah penting untuk memastikan kesejahteraan anak-anak yang terlantar, sesuai dengan amanat pasal 34 dan Undang-Undang Nomor 13. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari proyek ini itu menunjukkan keberhasilan implementasi pasal 34, maaf, dan Undang-Undang Nomor 13 melalui transformasi panti asuhan yang awalnya menjadi pusat pengembangan anak secara holistik dari yang maaf, kita ulangi lagi, melalui transformasi panti asuhan menjadi pusat pengembangan anak secara holistik. Program pelatihan keterampilan mengubah paradigma dari yang awalnya belas kasihan menjadi kemandirian, berpotensi memutus siklus kemiskinan. Sinergi panti asuhan, pemerintah, dan masyarakat menciptakan dampak besar terlihat dari kisah sukses alumni. Upaya ini menciptakan model pembangunan inklusif, membuktikan bahwa kebijakan negara yang baik didukung partisipasi masyarakat dapat mewujudkan pemberdayaan dan transformasi sosial berkelanjutan bagi warga negara yang paling rentan. Dan saya juga dengan video ini mengajak masyarakat sekitar untuk bantu, setidaknya kita bisa membantu secara finansial ke beberapa panti asuhan yang berada di Bandung, sehingga anak-anaknya itu mendapatkan fasilitas yang layak, yang dapat membuat mereka itu menjadi semangat untuk hidup dan menjadi eh, orang yang berguna di masa depan nanti untuk bangsa dan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.